Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita masih dapat bertemu untuk melayani di tempat ini. Dan kita akan awali kerja kita pada minggu ini dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Dengan pengakuan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami masih beroleh kesempatan untuk belajar bersama firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami satu persatu sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Mu hari ini. Tuhan tolong tuntun hamba-Mu yang menyampaikan sehingga apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah kasih yang inklusif atau bisa diterjemahkan kasih untuk sesama. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 4 ayat ke-23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita hari ini mengingatkan bahwa kasih yang diajarkan kepada kita adalah kasih yang tanpa pandang bulu, kasih yang inklusif, kasih untuk semua orang, untuk semua. Dan dalam bacaan tadi, Tuhan Yesus mengajarkan salah satu bentuk dari implementasi kasih, yaitu mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ini adalah sebuah wujud aktif dari kasih. Di ayat 23 dikatakan Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus berkarya, bekerja. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya duduk diam, menunggu orang datang, atau menunggu laporan dari para muridnya. Namun Dia aktif, berkeliling, mendatangi orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau saat ini mungkin lebih familiar kita dengan kata belusuan. Nah, Tuhan Yesus melakukan belusuan itu untuk menemukan orang-orang yang perlu ditolong. Dan sepanjang kehidupan pelayanannya, Tuhan Yesus melakukan 3 hal yang penting untuk kehidupan manusia. Yang pertama mengajar, kedua memberitakan Injil, yang ketiga menyembuhkan. Yang pertama mengajar. Tuhan membekali manusia, membekali kita dengan banyak hal. Karakter yang baik, bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hidup, bagaimana seharusnya sikap hati kita. Dia bahkan memberi contoh. Tuhan Yesus membuat orang mengerti bagaimana kita harus berelasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Yang kedua, memberitakan Injil. Mengabarkan keselamatan, bahkan tidak hanya itu, namun juga memperkuat aspek rohani manusia. Iman rohani yang kuat tentu akan membuat
orang membuat kita akan teguh untuk memegang prinsip kebenaran di sepanjang kehidupan kita. Yang ketiga, menyembuhkan. Menyembuhkan di sini bukan tentang jasmani saja, tetapi juga rohani. Dalam ayat 23 disebutkan, Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat dan memberitakan Injil, kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di ayat 24 dikatakan, dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan saudara yang terkasih, jadi ternyata apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan mengasihi secara aktif, dengan kesungguhan, itu menghasilkan buah. Orang-orang kemudian datang dari berbagai penjuru dan semua lapisan masyarakat dari Galilea, Yerusalem, Yudea, semua datang. Semakin banyak dan semakin banyak yang mengikut Tuhan. Dan mereka juga datang dari kalangan yang sangat-sangat heterogen. Ada yang pejabat, perwira Romawi, ada yang pegawai istana, ada yang orang miskin, dan semua Tuhan tolong tanpa pilih-pilih. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, melakukan kasih secara aktif menjadi tantangan bagi kita. Salah satu contohnya, kerinduan untuk menolong orang lain adalah salah satu perwujudan nyata dari adanya kasih Kristus pada kita, dalam kita. Dalam Galatia 6 ayat 2 dituliskan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Tolonganlah. Mengapa menolong menjadi tantangan untuk kita? Karena menolong berarti kita berbuat sesuatu bukan semata-mata untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Berarti di sini ada ego yang harus dikendalikan. Banyak alasan kita untuk menunda menolong orang lain. Misalnya, saya belum cukup mapan, atau mungkin saya sendiri juga masih kesulitan kok, masih repot, atau dulu dia pernah berbuat tidak baik pada saya, kenapa saya sekarang harus menolong dia, atau juga apa untungnya buat saya, atau dia bukan teman saya, dia bukan keluarga saya, bukan dari golongan saya. Nah, bila hal ini terjadi di dalam kita, mungkin kita bisa mulai belajar untuk mengasah rasa belas kasih terhadap sesama terlebih dahulu. Di dalam Alkitab ada banyak sekali peristiwa yang indah, pertolongan yang diberikan karena belas kasih. Seperti contohnya pada Keluaran 2 ayat 6, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Di situ putri Fir'aun berbelas kasih kepada bayi Musa, sehingga mengambilnya menjadi anaknya. Dalam Matius 18 ayat yang ke-27, lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Raja berbelas kasihan kepada hambanya, sehingga membebaskan hutangnya. Dalam Matius 20 ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Karena belas kasih, Tuhan menyembuhkan orang buta. Dalam Lukas 10 ayat 33, sering sekali kita dengar, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu
Dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena belas kasihan, orang Samaria menolong orang yang tidak dikenalnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab yang bisa kita baca. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, sekali lagi ayat kita pagi ini mengingatkan bahwa kita harus memiliki kasih yang inklusif, yang dapat mengimplementasikan kasih itu secara aktif tanpa pandang bulu. Mungkin pertolongan yang kita berikan terlihat kecil atau sederhana, namun sedikit bantuan dari kita bisa sangat berarti bagi orang lain. Dan menolong tidak diartikan hanya sekedar mungkin memberi materi saja, tetapi bisa saja dalam wujud support, dukungan, semangat, atau wujud yang lain. Saya pernah membaca dalam sebuah tabloid begitu, dalam era pandemi ini semua anak-anak belajar secara online, dan ada sebuah kampung yang ternyata para pemudanya dengan rela hati, dengan penuh kesadaran dan sukacita, mereka mengajar kepada anak-anak yang lebih kecil untuk mereka bisa sharing belajar bersama. Itu juga sebuah wujud implementasi dari menolong yang bukan berwujud materi. Betapa indahnya ketika kita bisa saling tolong-menolong. Kita belajar untuk mempraktekkan kasih yang inklusif, menolong sesama yang membutuhkan tanpa pandang bulu. Pandemi saat ini menjadi kesempatan baik buat kita untuk menolong, untuk mempraktekkan kasih inklusif secara aktif, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu untuk mengasihi sesama kita, untuk menolong sesama kita. Mari kita jadikan mengasihi dan menolong sesama sebagai wujud ucap syukur kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menjadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ampunkan dosa kami saat kami renungan pada pagi hari ini, dan kami mohon berkat Tuhan dalam tugas-tugas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Tuhan
jadikanlah